Di kaki Gunung Ciremai, Jawa Barat, pada suatu hari biasa, masyarakat Cigugur Kuningan bersiap menyambut sebuah perayaan besar. Sebuah ritual akan dihelat untuk melanggengkan warisan leluhur suku Sunda. Sebuah prosesi akan dipersembahkan sebagai perwujudan dari totalitas penyerahan diri orang Sunda terhadap Sang Maha Pencipta. Mereka akan menggelar upacara sakral yang mereka sebut dengan nama Seren Tahun. Seren Tahun itu merupakan wujud syukuran kepada Yang Maha Karsa. Seren itu menyerahkan tahun. Diekspresikan dengan berbagai hal, dengan kesenian, dengan mensyukuri apapun yang kita miliki. Upacara Seren Tahun merupakan agenda tahunan komunitas masyarakat Cigugur Kuningan. Ciri sabumi, cara sadesa. Di tiap daerah, upacara Seren Tahun dilakukan dengan cara dan waktu yang berbeda. Di Cigugur Kuningan, Jawa Barat, Seren Tahun dilaksanakan dalam waktu 7 hari. Komunitas masyarakat Cigugur menghelat Seren Tahun pada bulan ke-12 atau bulan terakhir sistem penanggalan kalender Sunda. Mereka menyebutnya dengan nama bulan Rayagung. Setiap tahun kami mengadakan satu upacara yang namanya Seren Tahun. Apa sebabnya dikatakan Seren Tahun? Karena dilaksanakan pada bulan 12 pada pergantian tahun yang namanya bulan Rayagung. Rayagung merupakan mempunyai arti merayakan, ngarayakan keagungan Maha Karsa. Berangkat dari terminologi Seren Tahun. Seren itu menyerahkan tahun, tahun itu tahun. Kebetulan upacara Seren Tahun yang di Cigugur ini kan diadakan pada akhir dari bulan penanggalan Kalainder Sunda, bulan Rayagung. Jadi upacara ini menyerahkan segala sesuatu hasil dari usaha manusia selama setahun dan menyongsong kehidupan harapan baru di tahun berikutnya, yaitu menghadapi pada bulan awal dari kalender Sunda, yaitu bulan Sura. Atas jalan lewatan papadang lahir jeung batin. Di tempat terpisah, sekelompok orang memulai sebuah persembahyangan. Mereka melakukan ritual ruatan membuang hama. Upacara sakral ini digelar untuk menjaga keseimbangan alam agar hama dan unsur negatif lainnya tidak mengganggu kehidupan manusia. Mereka percaya bahwa alam raya beserta isinya adalah berkah dari Yang Maha Kuasa. Membuang hama itu, hama tanaman dibuang ke satu tempat yang namanya Situ Hiang, tapi tidak dibunuh. Bahwa ini simbolis bahwa semua tanam apa yang diciptakan oleh Tuhan itu semua berguna. Hanya manusia yang harus dapat mengendalikan. Dina sadia simbolisasi dina bikin apa dina hartos. Dina kehidupan sanes urang kedasi bikin tanapi pernah aman. Ritual ruatan ini mempersonifikasikan kegairahan mereka untuk meraih nasib yang lebih baik di tahun mendatang. Yang Maha Pencipta itu menciptakan semua makhluk hidup itu tidak menjadi musuh untuk manusia gitu, tapi
kita bisa melakukan keseimbangan dengan sesama yang diciptakan oleh Yang Maha Pencipta. Di penghujung hari itu, mereka akan kembali ke rumah masing-masing dengan membawa semangat yang telah dinyalakan serta kegembiraan menyambut perayaan tahunan yang segera datang. Ketika hari beranjak malam, halaman pendopo Paseban Tri Pancatunggal mulai dipenuhi orang. Mereka akan melakukan sebuah perunungan akan perjalanan manusia dalam menjalani proses kehidupan, baik secara pribadi maupun sosial. Mereka akan melakukan upacara yang mereka sebut dengan nama Damar Sewu atau menyalakan 1000 obor. Damar Dharma Jati Siliwangi, mungkin burinyai di bangsa pangayakan, batin kumelik di bangsa Kaliyoga. Obor itu adalah alat penerang jalan. Di situ ada satu pepatah, jangan melihat obornya, tapi manfaatlah terang dari obor itu. Upacara Damar Sewu merupakan helaran budaya yang menjadi penanda dimulainya rangkaian upacara adat Seren Tahun. Dalam melaku ritual ini, melanggengkan warisan budaya leluhur juga ditempuh dengan melestarikan permainan tradisional anak-anak. Di malam itu, anak-anak bermain dan bergembira dengan dipandu remaja setempat. Pada malam-malam berikutnya, komunitas masyarakat Cigugur tak henti menggelar ritual adat. Tari Pua Aci merupakan salah satu ritual adat Seren Tahun. Sebuah pertunjukan tarian unik beraroma penuh mistis ditampilkan pada malam itu. Wangi dupa menebar berbarengan dengan lantunan doa. Melalui gerak dan ekspresi, tarian spiritual ini pun memberikan pesan perwujudan dari rasa hormat dan bakti kepada Sang Pemberi Hidup. Tarian spiritual lainnya pada malam itu dipersembahkan. Masyarakat adat Kanekes Baduy turut berpartisipasi. Mereka melakukan ritual kawin padi. Acara ngareremokeun. Ngareremokeun itu khusus dilaksanakan oleh orang Kanekes, orang Baduy. Arti ngareremokeun itu akan mengawinkan padi untuk artinya ditanam di babagi sampeg mandala pageh. Nah, sementara itu ada upacara-upacara doa. Doa itu dari pelbagai agama, adat, dan kepercayaan. Inilah hari yang paling ditunggu-tunggu. Ribuan orang pada tanggal 22 Rayagung telah memenuhi halaman pendopo Paseban Tri Pancatunggal. Berbagai macam pakaian adat melebur dalam prosesi puncak ini. Secara berkelompok, mereka beriringan di jalan dengan membawa berbagai macam persembahan. Pagi itu, orang-orang ini akan menghelat upacara Seren Tahun. Syarat makna nilai filosofis kehidupan dalam masyarakat yang ngerti kepada kemanusiaan antara tekad, ucap, dan lambang harus garis
yang di dalamnya ada suatu keterikatan. Kita harus senantiasa mentangkeun jamparing asih untuk kedamaian. Gelaran budaya ini terbagi ke dalam 4 kelompok besar yang datang dari arah berlawanan dan bertemu di satu titik yang menjadi epicentrum acara. Apapun hidup ini dengan segala kepedihannya, kita harus selalu sabar. Eksistensi dari Serentahun adalah serah terima dari tahun lalu menuju tahun mendatang. Dalam konteks kehidupan tradisi masyarakat agraris Sunda, Serentahun merupakan wahana untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seraya berharap di tahun mendatang hasil panen akan lebih baik lagi. Upacara Serentahun ini adalah pada hakikatnya upacara syukuran, menghaturkan, mempersembahkan, dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha Pencipta yang telah memberikan kehidupan masyarakat agraris petani dengan segala hasil buminya. Bagi kami sendiri, esensi Serentahun itu sebetulnya sebuah ungkapan rasa syukur ya. Rasa syukur yang diekspresikan dengan berbagai hal, dengan kesenian, dengan mensyukuri apapun yang kita miliki. Karena kami berbasis sebagai komunitas masyarakat agraris, jadi tentunya warna dari setiap upacara itu yang berkaitan dengan tradisi agraris. Upacara Serentahun merupakan agenda tahunan komunitas masyarakat Cigugur, Kuningan. Festival budaya penuh warna ini merupakan representasi dari komunitas Cigugur yang hidup dalam struktur masyarakat dan kebudayaan yang unik. Mereka hidup dalam toleransi dan kebinekaan. Meski telah mengalami inkulturasi, namun mereka tetap patuh pada ajaran leluhur suku Sunda. Ajaran dengan nama Ajar Pikuku Sunda atau yang lebih umum dikenal dengan Sunda Wiwitan. Sunda adalah etnis yang ada di Jawa Barat. Mengapa ada kata Wiwitan? Wiwitan itu yang pertama. Jadi dalam hal ini untuk menunjukkan bahwa sebelum ada agama dan kebudayaan dari luar, kami sudah ada di sini. Sunda Wiwitan adalah suatu faham, satu nilai-nilai spiritualitas yang ingin agar kita selalu sadar bahwa tidak akan ada kita kalau tidak ada leluhur kita. Nah, upacara Serentahun meskipun secara hakikatnya adalah upacara syukuran, tetapi syarat dengan nilai-nilai agar kita ingat kepada bumi dipijak, ingat kepada budaya kita. Upacara Serentahun kini telah menjadi festival kebudayaan berskala nasional. Namun, Serentahun juga pernah mengalami masa yang sangat gelap. Di era rejim Orde Baru berkuasa, pergelaran ini dilarang diselenggarakan karena dianggap mengandung unsur ajaran lama masyarakat Sunda atau Sunda Wiwitan. Ada kesalahpahaman bahwa upacara ini adalah upacara agama yang sudah dilarang atau macam-macam yang meresahkan, sehingga 17 tahun tidak bisa melaksanakan. Baru tahun 99 setelah ada Undang-Undang Nomor 9 mengatakan bahwa upacara-upacara semacam ini bisa dilaksanakan tanpa harus mendapat izin, asal memberitahukan, maka pada saat itu kami melaksanakan. Sebelum itu kami tidak berupaya apa-apa.
Karena ya kami dalam keadaan terpinggirkan. Entah faktor apa yang paling urgen melarang dari upacara Seren Tahun itu, tapi saya kira pasti ada kaitan-kaitannya dengan keberadaan dari, katakanlah kalau orang awam mengatakan faham ajaran. Pada awal abad ke-19, seorang pangeran dari Cigugur yang dikenal dengan nama Madrais menyebarkan sebuah ajaran yang didasari atas kepercayaan masyarakat agraris Jawa Barat. Sosok Jati Kusuma yang dipercaya sebagai cucu Pangeran Madrais kini tak bisa dilepaskan dari komunitas Sunda Wiwitan di Cigugur. Ia berpengaruh besar dalam menghidupkan kembali acara Seren Tahun. Tak hanya nilai spiritualisme yang ia coba tanamkan lewat festival ini, ia juga ingin memperkenalkan komunitas Sunda Wiwitan kepada masyarakat nasional dan internasional. Hubungan Seren Tahun dengan Sunda Wiwitan itu merupakan rangkaian upacara adat. Syukuran itu percaya bersyukur kepada Yang Maha Kuasa adalah suatu upacara adat dari Sunda Wiwitan, dari etnis Sunda, yang menggambarkan dalam upacara itu bukan hanya sebagai tontonan, tapi tuntunan berkomunikasi secara simbolis. Sunda Wiwitan dalam kaitan dengan upacara Seren Tahun adalah satu upacara yang mencoba mengingatkan kepada kita-kita semua selaku pelaku dari upacara itu, berbagai orang, berbagai latar belakang, agar kita ingat kepada Wiwitan, kepada asal kita. Upacara Seren Tahun ibarat parade pelangi penuh warna. Tak hanya masyarakat adat dan Sunda Wiwitan yang merayakannya, namun semua agama bahkan beberapa suku lainnya di luar Sunda turut melebur di dalamnya. Hal ini mencerminkan bahwa kehidupan masyarakat Cigugur merefleksikan kebinekaan. Masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur menghayati kehidupan beragama dengan tidak mengadu kepercayaan. Mereka mengembalikan perbedaan kepada yang sama, yakni sama-sama percaya kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Kalau kami melihat Cigugur bukan saja kekinian tapi sejak dulu ya. Sejak dulu ini merupakan sebuah miniatur ya, sebuah cermin Kebhinneka Tunggal Ikaan. Walaupun berbeda-beda status, golongan, sosial dan lain sebagainya, bahkan berbeda kelompok yang seperti yang tadi, berbeda akidah dan lain sebagainya, tapi mereka mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis. Suka disebar kebo atau mending. Dalam tataran bernegara, para pengamal ajaran Sunda Wiwitan ini justru termarginalisasi. Mereka bahkan selalu menghadapi diskriminasi. Toleransi, keberagaman, dan kebersamaan yang mereka tanamkan dalam setiap ritual Seren Tahun seakan hilang tanpa makna. Dalam tataran kehidupan nyata, mereka seakan hidup dalam keterasingan di negerinya sendiri. Sudah 70 tahun kemerdekaan Indonesia, sampai sekarang terutama dalam hak konstitusi, dalam hak-hak dasar kami sebagai warga negara masih belum terpenuhi dan terlindungi. Jadi dalam amanat konstitusi, seharusnya negara hadir dan wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan itu belum terjadi. Ketika selama ini negara menganggap bahwa tradisi kami, leluhur kami itu dianggap tidak bertuhan dan tidak menyembah Tuhan begitu. Nah, kami mencoba ingin menunjukkan bahwa kami ini justru memiliki kesadaran religi yang sama dengan para umat agama yang lain gitu. Tapi entah bagaimana pemerintah pun seperti kebingungan gitu menyikapi
konteks agama dalam KTP gitu. Nah, permasalahannya ketika awam atau umum atau bahkan mungkin pemerintah memandang sistem-sistem religi atau kepercayaan kami, khususnya Sunda Wiwitan, atau kepercayaan-kepercayaan adat leluhur Nusantara ini yang dianggap bukan agama. Jadi pelabelan agama itu seolah-olah hanya dikhususkan bagi sistem-sistem keyakinan yang berasal dari luar, yang datang dari luar. Apakah itu dari India dengan Hindu dan Budanya, ataukah Kristen dan sebagainya yang dari Eropa atau dari Timur Tengah Islamnya. Sementara kepercayaan-kepercayaan yang dari Sabang sampai Merauke yang sudah ada sejak abad prasejarah sampai sejak sebelum negara ini berdiri, oleh negara tidak dianggap sebagai agama. Kami dari pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil ya selalu berkoordinasi terkait dengan kewajiban pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif kepada warga masyarakatnya. Bukan saja yang terjadi di lingkungan di Kecamatan Cigugur, salah satunya melalui komunitas Sunda Wiwitan, di mana seperti halnya juga Ahmadiyah dan lain sebagainya. Pertama, kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Namun jawabannya selalu sama, bahwa sambil menunggu surat keputusan lebih lanjut. Prosesi menumbuk padi menjadi penanda puncak acara Seren Tahun. Satu persatu peserta dan warga lainnya mulai meninggalkan epicentrum acara dengan membawa setangkup harapan akan nasib dan peruntungan yang lebih baik di tahun depan. Dan yang tersisa dari Padepokan Paseban Tri Panca Tunggal hanyalah kehangatan persahabatan dan toleransi yang akan tetap hidup dan berdengup di sana. Dan pada fase berikutnya, mereka akan kembali terkubur di tanah leluhurnya.